kebanyakan masih kosong, maka kita harus memutar otak, mencari stok kiri kanan ke PBF mana saja sampai kita mendapatkan stok untuk kebutuhan masyarakat. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Lama tidak menyapa teman-teman semua di channel YouTube ini karena kesibukan yang luar biasa beberapa hari ini, beberapa bulan ini saya pikir ya. Karena kita lagi fokus banyak hal, termasuk juga dalam hal pengelolaan apotik ya. Pada kesempatan ini saya akan share pengalaman bagi teman-teman semua sesuai dengan judul yang saya tulis di video ini, yaitu adalah apotik setelah 3 tahun berjalan. Nah, jadi saya akan share pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana perkembangan apotik ini yang sudah kami dirikan dari tahun 2018, sekitar bulan Juni atau Juli ya izinnya keluar. Nah, sekarang tahun 2021 artinya sudah 3 tahun berjalan. Nah, pada kesempatan ini tentu ada hal-hal yang perlu digarisbawahi, nantinya perlu menjadi dasar teman-teman semua untuk nanti mengembangkan apoteknya di tempatnya masing-masing. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang menonton video ini adalah yang mungkin saat ini masih merintis juga, apakah itu masih mengurus perizinan atau bahkan sudah dapat izin dan baru berjalan beberapa bulan. Nah, ini mungkin sangat pas sekali apa yang saya sampaikan ini menjadi masukan ya, dan mungkin wawasan bagi teman-teman semua yang baru berjalan. Nah, pesan saya satu saja, tetap semangat ya menjalankan apotek, walaupun tentu kondisinya sekarang cukup berat. Kita mengetahui bersama mungkin stok agak susah ya sekarang masa pandemi. Kita sangat berharap suplai obat-obatan herbal, vitamin, suplemen yang mendukung dalam penanganan COVID-19, tapi ternyata kondisinya memang cukup berat untuk didapatkan ya. Kebanyakan masih kosong, maka kita harus memutar otak, mencari stok kiri kanan ke PBF mana saja sampai kita mendapatkan stok untuk kebutuhan masyarakat. Saya mengerti apa yang mungkin rekan-rekan yang sudah punya apotek yang sama ya menghadapi kondisinya saat ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan share mengenai bagaimana pengalaman-pengalaman kami setelah menjalani apotek ini lebih kurang tadi 3 tahun, dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2021. Tentunya banyak sekali pengalaman ya selama 3 tahun ini membesarkan apotek ini dari tentunya jumlah stok obat yang sangat-sangat minim saat itu. Saya sudah jelaskan di awal ya pada video-video pertama yang saya bikin. Di sana stoknya sangat minim, sampai sekarang stoknya lumayan memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat ini. Nah, maka dari itu dalam perjalanan 3 tahun ini tentu banyak sekali hal yang perlu menjadi dipertimbangkan dan menjadi dasar buat teman-teman semua owner apotek yang sedang bertumbuh juga di sana, untuk dipahami sejak awal bahwa kita harus paham bahwa apotek ini ke depan harus menjadi apotek yang bertumbuh besar, dan tentunya itu merupakan sebuah cita-cita bersama siapapun itu yang menjalani apotek, dan itu perlu sebuah perencanaan. Nah, jadi tidak bisa kita menjalankannya hanya nothing tulus ya, hanya menjalankan sebagaimana apa adanya tanpa adanya perencanaan yang jelas. Nah, basic perencanaan ini menjadi hal yang penting. Oke, kembali lagi, tentu teman-teman punya visi dan misi masing-masing di dalam dirinya yang dituangkan nanti ke apoteknya, yang kemudian menjadi target masa depan. Apa yang harus dicapai di masa depan tentunya akan berbeda-beda ya satu dengan yang lainnya. Nah, itu menjadi dasar pokok bagaimana pengembangan apotek ke depannya. Nah, itu harus ada tertanam di dalam diri. Kalau bisa tertulis ya. Tertulis yang mana nanti itu menjadi acuan untuk mengembangkan apotek ke depannya. Nah, kemudian di sisi lain, untuk mengetahui pertumbuhan tadi, maka kita perlu mengetahui apa yang menjadi parameter dan indikator dalam menentukan bahwa apotek itu sudah bertumbuh dan berkembang. Mungkin teman-teman sudah menonton video-video saya sebelumnya, itu saya secara tersirat sudah menjabarkan beberapa indikator dan parameter yang digunakan sebagai penentu bahwa apotek itu sudah bertumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah faktor finansial. Nah, ini menjadi hal yang
pokok dan penting sekali menjadi parameter bahwa apotek itu sudah berkembang. Nah, parameternya kita lihat nanti dari sisi neraca keuangan dan laporan rugi laba ya. Yang mana di dalamnya ada parameter-parameter keuangan yang bisa dinilai. Ada break even point, ada payback period, ada return on equity, return on investment, dan sebagainya. Banyak sekali ya parameter-parameter yang bisa kita lihat. Ya, mungkin saya tidak perlu jelaskan itu karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, di samping itu juga kita bisa melihat dari sisi stok ya. Stok awal teman-teman bisa menyediakan berapa kemarin? Mungkin masih ingat ya, awal-awal berdiri apotek di etalasenya cuma ada 1 obat, 2 obat ya. Asal ada gitu ya. Asal ada sebagai sampel masing-masing ya. Misalnya obat batuk ada 1-2 botol. Nah, sekarang lihat di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada tidak perubahan? Di etalase itu ya, meningkat tidak dia. Nah, itu juga hal yang bisa menjadi parameter bahwa apotek itu memang sudah berkembang. Ya. Kemudian dinilai lagi dari sisi yang lain ya, mungkin selain finansial, itu dari sisi organisasi. Bagaimana pertumbuhan sumber daya manusia? Nah, awalnya mungkin SDM-nya 1 saja. Nah, sekarang sudah berapa gitu ya. Itu bisa dinilai bahwa kita sudah memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dengan finansial yang ada. Oke, kemudian kita lihat lagi dari sisi fasilitas, bertumbuh tidak? Berapa jumlah lemari di awal, berapa jumlah lemari sekarang? Apa fasilitas-fasilitas yang sudah kita bisa kembangkan ke apotek kita? Nah, ada pertumbuhan tidak sejak awal sampai sekarang? Nah, itu juga menjadi sebuah parameter. Dan tentunya kalau kita cari lagi banyak sekali parameter-parameter pertumbuhan ya yang bisa teman-teman cari lagi, gali lagi sebagai indikator dan parameter bahwa apotek ini sudah bertumbuh dan berkembang. Nah, oke. Pada kesempatan ini saya akan bagikan 4 paling tidak tips ya yang harus teman-teman pahami, terapkan supaya tetap konsisten menjalani apotek ini. Nah, kami sudah buktikan itu selama 3 tahun berjalan, apotek ini masih bertahan, sustainable, dan alhamdulillah berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Yang pertama, hal yang paling mendasar adalah teman-teman harus sabar dan konsisten. 1 tahun pertama adalah 1 tahun yang cukup sulit, di mana saya pikir teman-teman yang memiliki kasus yang sama dengan kami, apoteker tanpa modal yang banyak, mendirikan apotek, tidak bisa menambah SDM yang cukup, akhirnya dikelola sendiri, dijaga sendiri. Itu di tahun pertama tentu akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tidak konsisten, tidak sabar menjalaninya, maka bisa jadi di tahun pertama itu menjadi tahun yang sulit. Nah, banyak juga diantaranya merasa belum ada income, ya, belum ada aktif income yang masuk, yang digunakan sebagai pendapatan harian, pendapatan bulanan yang digunakan untuk belanja sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Itu yang menjadi faktor kemudian nanti memilih jalan untuk berhenti. Ya. Nah, saya sudah sebutkan bahwa 1 tahun berjalan itu, kalau Anda modalnya minim, maka modal Anda kan Anda putar hanya untuk obat nanti. Nah, jadi kalau tidak seperti itu, maka obatnya tidak akan bertumbuh. Kecuali modal Anda sudah cukup dari awal ya. Ini bicara lain ya. Tapi kalau modalnya sama seperti kami, minim 10 juta di awal, jangan harap Anda bermimpi bahwa modal Anda akan berkembang menjadi 100 bahkan kelipatannya ya. Kalau hanya menggunakan modal untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kita harus bersabar, salah satunya juga dari sisi finansial. Kita bersabar sedikit, tidak mengambil dulu keuntungan ini terlalu banyak dalam tanda kutip, atau bahkan tidak sama sekali. Nah, maka teman-teman harus sebenarnya punya backup ya, backup untuk finansial, sumber lain selain di apotek. Jadi 1 tahun pertama ini fokus saja untuk memutar obat. Kemudian yang kedua, pikirkan adalah pola bertumbuh. Nah, pola bertumbuh ini contohnya adalah ketika Anda mengorganisir sumber daya manusia. Gunakanlah pola pertumbuhan menaik ya, pola pertumbuhan yang menaik. Jadi bertahap dan berjenjang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, misalnya di tahun pertama cukup 1 bantuan sumber daya manusia tambahan ya. Jadi selain Anda ada ditambah 1 karyawan. Tahun kedua bisa naik menjadi 2, tahun ketiga bisa naik menjadi 3. Terus berkembang seperti itu sesuai dengan kemampuan finansial. Jadi jangan terbalik polanya. Ada yang menerapkan ideal dulu. Idealnya dulu misalnya 3 langsung ya.
atau 4 langsung di awal, nah itu akan membebani secara kos, biaya operasional dan sebagainya. Nah itu tentu menjadi salah satu alasan untuk Anda akan kolaps di tahun pertama. Kemudian harus menekan yang namanya biaya operasional, biaya-biaya yang sifatnya bisa ditekan secara operasional ya. Nah contoh gini, Anda jangan bermimpi dengan modal yang sedikit Anda punya sistem di tahun pertama. Tidak usah, karena tahun pertama itu baru mengembangkan, baru memperkenalkan apotik ke orang lain, income-nya juga tidak terlalu besar, maka tidak perlu sistem dulu. Saya saja baru tahun ketiga ini baru memulai untuk mengembangkan sistem ya, mengembangkan sistem komputerisasi berbasis web, itu baru di tahun ketiga ini baru kami mulai untuk pengembangan sistem. Tahun pertama, tahun kedua kami masih bersabar tidak menggunakan sistem atau masih dilakukan secara manual. Tahun ketiga baru menerapkan yang namanya kamera ya, CCTV dan sebagainya. Itu baru di tahun ketiga. Tahun pertama, tahun kedua tidak ada yang namanya CCTV. Baru tahun ketiga kami pasang. Nah itu salah satu upaya kami menekan biaya operasional. Lemari kalau tidak perlu dulu tidak usah banyak. Sesuai dengan obat-obatan yang ada dulu. Obatnya bertambah baru lemarinya beli gitu ya. Itu adalah salah satu tips yang dilakukan untuk menekan biaya operasional. Hal yang bisa dilakukan sendiri. Misal ya, pasang lampu. Kan perlu tukang listrik ya, tapi kalau mampu pasang sendiri. PDAM ya, menyambung-nyambung pipa ya. Itu juga kos yang cukup besar ya kalau kita harus bayar ke orang lain. Kalau bisa cari di YouTube, tonton sendiri, ikuti caranya, bikin sendiri. Pasang CCTV bahkan bisa dilakukan dengan sendiri, tidak harus memanggil orang lain. Nah itu salah satu cara upaya-upaya kita, hal-hal non substansial yang bisa dilakukan untuk menekan biaya operasional yang tentunya cukup besar yang harus dikeluarkan 1 bulan. Nah lakukanlah hanya untuk hal-hal yang substansial. Ya, tips keempat, belilah barang-barang yang sifatnya substansial, penting. Ya, obat, inventory ya, obat, alat kesehatan, herbal, kosmetik kalau perlu. Itu yang paling utama. Perbekalan farmasinya yang paling utama. Jangan membeli hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kepentingan apotik kalau itu bisa di pending ya, bisa ditahan dulu, bisa di tahun-tahun berikutnya. Nah, sehingga hal-hal yang pokok itu yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan pembelian. Nah, sehingga kos yang kalian poskan untuk apotik itu memang betul-betul kos yang digunakan untuk kebutuhan obat-obatan. Nah, sehingga obat kalian akan bertumbuh banyak, bertumbuh besar, kemudian berkembang, jumlahnya banyak, dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Ya teman-teman, mungkin itu 3 tahun berjalan yang bisa saya share di sini, singkat ya, yang mungkin cukup bermanfaat bagi teman-teman untuk memulai menjalankan apotiknya masing-masing di tempatnya masing-masing. Oke, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share video ini sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang lain yang ada di luar sana yang membutuhkan informasi ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.